Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Kolopita dengan NIM 25121020 dari Prodi PGMIB semester 2. Tujuan saya untuk membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan identitas nasional di Indonesia. Sebutkan minimal 3 contoh identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jawabannya, identitas adalah identitas resmi yang diakui oleh negara, jati diri atau identitas sosial bangsa yang membedakannya dari bangsa lain di Indonesia. Contohnya, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, bendera merah putih sebagai bendera negara. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM? Berikan 2 contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki seseorang atau hak perlindungan masyarakat Indonesia yang wajib diterima oleh warga negara sejak lahir. Contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, hak memperoleh pendidikan. Jadi setiap anak wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, hak beragama. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama yang dianutnya. Pertanyaan nomor 3. Mengapa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi konstitusi yang penting bagi bangsa Indonesia? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Jawabannya, karena undang-undang adalah dasar tertinggi yang menjadi fondasi tertinggi berdirinya sebuah negara yang mengukur seluruh aktivitas yang ada di dalamnya. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara. Berikan masing-masing 2 contoh. Jawabannya, hak adalah sesuatu yang diterima, dimiliki oleh warga negara. Contohnya, hak mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak. Yang kedua, hak memilih seperti pemilu memilih dengan bebas tanpa paksaan dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipatuhi atau dilakukan oleh warga negara. Contohnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Mengapa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Jawabannya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat perlu ikut dalam pelaksanaan demokrasi agar bisa memilih pemimpin rakyat yang sesuai dengan melihat misi dan visinya. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebutkan minimal 2 cara. Jawaban, cara yang pertama yaitu kelahiran, yaitu ia lahir dari ayah dan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan undang-undang. Yang kedua, melalui kewarganegaraan atau naturalisasi, yaitu warga negara asing mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaan nomor 7. Pilih budaya daerah di Indonesia, misalnya tarian adat, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, atau upacara adat. Jelaskan asal daerahnya, ciri khasnya, dan cara kita melestarikannya. Jawabannya, budaya Bolaang Mongondo merupakan salah satu daerah yang ada pernikahan dan baju adat. Pakaian adatnya yaitu salu, upacara adatnya yaitu mogama ini dilakukan saat mempelai pria mengambil mempelai wanita untuk tinggal bersama suaminya. Tarian adatnya yaitu kabela, makanan khasnya yaitu sayur yondok dan dinangoy, rumah adatnya yaitu komalik. Cara untuk melestarikan budaya Bolaang Mongondo adalah dengan mempelajari dan menampilkan tari kabela, mengenakan pakaian adat pada acara. Pertanyaan nomor 8. Apa yang dimaksud dengan bela negara? Sebutkan 3 contoh sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, bela negara adalah sikap dan tindakan setiap warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran untuk mempertahankan kedaulatan. 3 contoh sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menaati peraturan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan.
Pertanyaan nomor 9. Jelaskan perbedaan ciri-ciri negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Berikan masing-masing satu contoh negara. Jawabannya, negara maju adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, teknologi yang maju, serta perekonomian yang kuat dan stabil. Ciri-cirinya pendapatan per kapita tinggi, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Contohnya negara Jepang. Negara berkembang adalah negara yang sedang mengalami proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ciri-cirinya, pendapatan per kapita sedang, pembangunan ekonomi masih berlangsung. Contohnya negara Indonesia. Negara terbelakang adalah negara yang tingkat perkembangan dan kesejahteraan masyarakatnya sangat rendah. Ciri-cirinya pendapatan per kapita rendah, angka kemiskinan dan pengangguran tinggi. Contohnya negara Niger. Pertanyaan nomor 10. Dari seluruh materi yang telah dipelajari, identitas nasional, HAM, konstitusi, hak dan kewajiban, demokrasi, kewarganegaraan, budaya, belah negara, dan ketahanan nasional, materi manakah yang menurutmu paling penting? Jelaskan alasanmu dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, menurut saya, materi yang paling penting adalah hak asasi manusia atau HAM. Mengapa? Karena setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Dengan memahami HAM, kita dapat hidup saling menghargai, menjaga toleransi, dan menciptakan lingkungan yang damai. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati pendapat orang lain saat berdiskusi, tidak melakukan diskriminasi atau perundungan, serta membantu teman yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakangnya.